Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sulam Taufik, channel yang akan membahas tentang kajian-kajian Islam dan sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadahnya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dan kegampangan dalam segala aktivitas yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadahnya apalagi di bulan suci Ramadan. Dan di pelajaran kali ini kita masih membahas terkait saum, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang syarat wajibnya puasa. Dan di segmen kali ini kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Kita akan jelaskan di sela-sela ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal sahiji arkanuhu ari pirang-pirang rukun saum eta salah satu asya'a ayat 3 pirang-pirang perkara. Niatun tegasna kahiji niat lailan dina waktu penting likul yaumin pikeun setiap tiap poe fil fardi dina puasa fardu watar ku muftirin sareng ninggalkeun anu matak ngabatalkeun zakiron tingkahna keur emut mukhtaron tur karep sorangan gairo jahilin henteu karena bodoh ma'zurin atawa anu uzur wasoimun sareng katilu jalmi anu puasa. Baik, di dalam pasal ini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukunnya puasa. Di bahwasannya rukun puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu melaksanakan niat di waktu malam likulli yaumin fil fardi setiap hari. Jadi setiap hari kita melaksanakan puasa selama Ramadan, contohnya bulan Ramadan ini 30 hari, otomatis kita 30 kali niat. Kenapa? Karena satu hari satu niat. Tidak boleh satu niat untuk 30 hari, tidak boleh seperti itu. Jadi madhab yang lain seperti itu, tapi madhab kita, madhab Imam Syafi'i, diwajibkan sehari itu 1 kali niat. Maka dilaksanakan niatnya itu adalah di waktu malam. Tidak pas masuk waktu puasa langsung kita niat, tidak seperti itu, tapi niat puasa itu dilaksanakan di waktu malam. Seperti itu. Kalau kita lihat niat ibadah yang lain seperti wudhu, sholat, itu dilaksanakan pas waktu awal juz. Kalau wudhu niatnya pas waktu membasuh muka, jadi pas waktu masuk wudhu. Kalau sholat niatnya pas waktu takbiratul ihram baru niat. Tapi kalau puasa tidak pas waktu masuk puasa, yaitu terbit fajar, kan terbit fajar itu awal mula masuk puasa, tidak pas waktu itu, tapi niatnya itu di waktu malam. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi malam yubayyit asyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam hari, yaitu niat puasa qoblal fajri sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau niat puasa itu harus dilaksanakan di waktu malam, karena Rasulullah SAW memberikan contoh seperti itu, sebagaimana di dalam hadis tersebut, malam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari, yaitu sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Seperti itu. Jadi wajib niat puasa itu dilaksanakan di waktu malam, seperti itu. Nah, untuk niat pada waktu malam ini diwajibkan tidak hanya puasa Ramadan saja, yaitu puasa-puasa fardu. Seperti apa puasa fardu selain bulan Ramadan? Yaitu puasa nazar atau puasa qadha. Nah, puasa nazar dan puasa qadha itu wajib niatnya di waktu malam, seperti itu. Bagaimana dengan puasa sunnah? Nah, kalau puasa sunnah itu bisa niatnya di waktu siang, asalkan sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu duhur. Jadi bisa melaksanakan niat di waktu siang kalau puasa sunnah.
seperti puasa Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid gitu, bisa dilaksanakan di waktu siang. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi faqad dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata dzata yaumin faqala hal indakum syai'un faqalat la qala fa inni idzan asumu. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Siti Aisyah. Faqala hal indakum syai'un. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, hal indakum syai'un, apakah kamu punya makanan hari ini? Faqalat la. Maka Siti Aisyah menjawab, la ya Rasul, tidak punya. Maka seketika Rasul qala fa inni idzan asumu. Maka Rasulullah SAW menjawab, oh ya gak apa-apa, idzan asumu, saya sekarang puasa gitu. Nah, dari hadis tersebut bahwasanya bisa kita lihat yang tadinya Rasulullah SAW itu tidak berpuasa, tidak niat puasa Rasul itu. Malahan mah masuk ke rumah Siti Aisyah, beliau menanyakan makanan apakah ada gak di rumah gitu. Maka Siti Aisyah dijawab tidak. Maka Rasul secara spontan langsung niat untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka jadi boleh kalau puasa sunnah itu dilaksanakan niatnya di waktu siang, tidak waktu malam, seperti itu. Nah, itu syarat yang pertama, yaitu harus niat. Bagaimana lafaz niatnya? Kita sudah maklum semuanya bahwa niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu untuk niat puasa. Biasanya kalau niat puasa itu dilaksanakan di waktu malam. Kebiasaan kalau umat muslim di Indonesia itu dibacakan secara bersama-sama meskipun talaffudzun niat itu sunnah hukumnya. Nah, kebiasaan orang Indonesia itu melafadzkan niat itu setelah waktu sholat taraweh gitu. Jadi setelah semuanya beres taraweh, setelah witir, maka semuanya bareng gitu. Nah, coba di sini teman-teman bagaimana nih? Kalau tarawehnya suka baca niat bareng-bareng nggak gitu? Nah, kalau di pondok saya itu suka bareng-bareng gitu, setelah beres taraweh, beres witir, semuanya bareng-bareng membacakan lafaz niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana di sanatillahi ta'ala, seperti itu. Nah, itu rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Kita lanjutkan, yang kedua adalah watarku muftirin, yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Jadi meninggalkan yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan yang lainnya. Nah, meninggalkan hal-hal seperti itu termasuk kepada rukun puasa seperti itu. Nah, batal seperti apa? Nah, jadi di dalam berpuasa kita melakukan pembatalan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada syaratnya. Yang pertama, zakiran. Jadi orang tersebut harus ingat, tidak pada hilang akal. Sepertinya lagi tidur, itu tidak apa-apa gitu. Jadi batal puasanya itu dia itu harus ingat gitu. Harus ingat bahwa dia sedang puasa, dia waras, seperti itu. Jadi harus zakiran. Yang kedua harus mukhtaron. Ada kemauan dari dirinya gitu. Nah, maka batallah puasa gitu. Jadi kalau ada paksaan tidak batal puasanya gitu. Meskipun dia sedang minum, jima atau yang lainnya, tapi ada paksaan gitu. Contohnya, kalau tidak kita makan pas waktu puasa, maka nyawa kita yang jadi taruhannya. Nah, kita boleh gitu makan gitu, tapi ala kadarnya gitu. Tidak boleh awalnya kita terpaksa kita makan, kalau tidak makan nyawa kita terancam, lama kelamaan enak. Nah, gak boleh seperti itu gitu. Jadi hanya makan seala kadarnya gitu. Nah, itu syarat yang kedua gitu. Jadi orang yang batal puasanya itu pertama harus ingat zakiran, yang kedua harus mukhtaron, harus ada kemauan dari dirinya gitu. Maka batal puasanya. Ghairu jahilin ma'dzurin, tidak dalam keadaan bodoh gitu, gak tahu hukum membatalkan puasa. Bahwasanya dia puasa gitu, tapi tidak tahu bahwa jima teh mata kabatalkan karena puasa gitu. Nah, itu gak apa-apa gitu nya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa terus dia jima, tapi dia tidak tahu gitu hukum jima itu akan membatalkan puasa gitu, maka ya gak apa-apa gitu. Karena kenapa? Karena jahilan gitu, karena bodoh gitu. Ma'dzurin gitu, dan udur gitu. Ya kalau udur gak apa-apa gitu kan. Nah, itu rukun yang kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah shaimun, yaitu ada orang yang berpuasa. Otomatis gitu kan, rukun-rukun puasa itu niat, meninggalkan yang batal harus ada yang puasanya. Ya kalau gak ada yang puasanya ya tidak akan terjadi puasa seperti itu. Nah, maka itulah rukun-rukun puasa. Yang terakhir itu adalah shaimun, ada orang yang berpuasa seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya rukun puasa itu ada 3. Yang pertama ada niat,
Yang kedua, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Nanti pembahasan pembatalan puasa kita akan jelaskan di konten selanjutnya seperti itu. Yang ketiga adalah shoimun, ada orang yang berpuasa. Nah, itu terkait rukun-rukun puasa. Nah, jadi kita kan sudah tahu ya bagaimana rukun-rukun puasa ada berapa. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi mengenai rukun-rukun puasa yang tertera di kitab Safinatun Najah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan konten-konten selanjutnya memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selamat berpuasa yang menunaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.